Saya share screen dulu. Oke ya, gambarnya sudah keluar. Saya izin untuk menutup video saja ini dalam hal agar agar lancar dalam ininya ya, karena kalau ada video biasanya sedikit tersendat-sendat atau nge-lag. Baik, jadi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan pendahuluan dalam mata kuliah gambar teknik. Nah, gambar teknik ini memang secara khusus kita mempelajari tentang gambar teknik di dalam teknik elektro. Tadi sudah sedikit saya singgung. Di awal kita akan belajar dulu skematik ya, sebenarnya secara kurikulum atau silabus itu yang kita pelajari di awal adalah skematik. Tadi ada kalau nggak salah ada dua rekan kita yang SMK-nya adalah SMK elektronika. Tadi ada yang komunikasi kalau tidak salah. Biasanya elektronika sudah familiar dengan skematik. Nah, saya juga kalau tidak salah yang teknik tenaga listrik pun sebenarnya dikenalkan gambar skematik ini, namun tidak sebanyak dalam gambar teknik tenaga atau one line diagram. Baik. Oke, kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Oke, nah. Jadi kenapa gambar ini sangat penting? Itu sudah kita sampaikan tadi bahwa gambar itu sebenarnya media untuk komunikasi. Namun komunikasinya secara visual. Ada yang mengatakan bahwa gambar itu berbicara banyak dibandingkan dengan teks. Gampangnya begini. Saya yakin ketika Anda masih anak-anak, itu lebih nyaman kalau melihat buku cerita, itu buku cerita bergambar dibandingkan buku cerita yang tulisan semuanya. Itu yang saya alami sih, tapi kira-kira saya yakin semuanya akan mengatakan hal yang sama. Kenapa? Karena sekali lagi gambar itu merupakan alat komunikasi visual. Gambar itu berbicara lebih banyak dibandingkan dengan teks. Nah, itu merupakan gambar secara umum. Sedangkan kalau disatukan gambar teknik gitu, sedangkan teknik sendiri adalah cara yang sistematis dalam melakukan sesuatu atau cara yang lebih sistemik atau kalau di sini dikatakan bersistem. Nah, maka gambar teknik itu adalah metode komunikasi visual yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi itu informasi apa? Informasi itu biasanya di dalam teknik ya, terutama teknik elektro, teknik listrik. Karena teknik tenaga listrik itu biasanya masuk ke dalam teknik elektro, tentu saja dalam menyampaikan informasi perancangan. Nah, perancangan di sini tentu saja tadi ada bisa sistem tenaga dalam bentuk one line diagram atau dalam elektronika itu adalah skematik. Karena biasanya kalau di dalam elektronika setelah skematik itu ada gambar PCB-nya atau jalur-jalur daripada PCB-nya itu biasanya bukan untuk dibaca. Jadi sekali lagi, ketika Anda menggambar skematik itu untuk dibaca oleh orang lain sehingga mengerti tujuan daripada rangkaian tersebut. Tapi untuk PCB itu biasanya bukan untuk dibaca walaupun itu termasuk gambar, tapi PCB tersebut biasanya dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukannya bukan dibaca. Jadi PCB itu jalur-jalurnya di print di dalam sebuah pertinak yang di atasnya ada tembaga, kemudian dilakukanlah etching. Sekali lagi PCB tersebut tidak untuk dibaca sehingga gambar jalur PCB itu tidak dalam kategori untuk dibaca. Sehingga gambar teknik itu produknya atau gambarnya itu harus komunikatif, akurat. Nah, akurat ini biasanya nanti hubungannya salah satunya juga dengan skala. Ini sangat artinya sangat skala menjadi sangat penting di sini. Baik, sebentar saya keluarkan dulu kursornya biar bisa lebih terbaca ya.
Oke, mudah-mudahan Anda sudah bisa lihat penanya ya. Oke, kemudian efektif di sini adalah agar gambar itu tidak terlalu rumit, tapi gampang dibaca. Contohnya adalah one line diagram. One line diagram itu realnya dalam satu jalur itu bisa sangat rumit. Kemudian gambar instalasi penerangan. Instalasi penerangan pun sama, dia satu garis. Jadi ini contoh gambar instalasi penerangan ya. Dia satu garis, misalnya di sini ada sebuah lampu. Kalau yang di TTL mungkin sudah pernah lihat ini. Maka kemudian dalam satu garis ini bisa dilengkapi dengan seperti ini. Ini artinya apa? Di dalam garis tersebut itu ada 2 kabel. Di sini pun misalnya ada 3. Kenapa 3? Karena di sebelah sini ada lampu lagi. Nah, maka ini nanti kita bahas lebih lanjut, tapi ini sebagai gambaran saja. Di sini artinya satu garis ini ada 3 kabel, kemudian di sini ada 2 karena fasa sama netral, atau setrum sama yang tidak ada setrumnya, atau positif sama negatif. Tapi di jalur ini ada 3, artinya ada negatifnya, kemudian ada fasa untuk ke lampu 1 dan ada fasa untuk ke lampu 2. Sehingga di sini ada 3 kabel. Itu penggambaran ini sangat-sangat efektif karena dia tidak rumit. Daripada saya harus menggambar ada 3 kabel di sini, itu sudah menjadi tidak efektif. Kemudian, nah ini ada kemudian harus sesuai aturan. Nanti kita akan sedikit belajar tentang standar ya. Juga mungkin ada sedikit cerita dari saya tentang standar itu, karena standar di sini ternyata sangat penting dan bisa sangat berbahaya bagi yang tidak mengikuti standar. Nanti ada ceritanya. Nah, ini akurat sama terukur ini berhubungan, pastinya nanti akan ada skala, kemudian tepat secara teknisnya ini sangat berhubungan. Baik, selanjutnya adalah ya tadi ya, gambar teknik ini adalah menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini seperti tadi, misalnya tadi Hamdi selama ini hanya membaca, kemudian menginstalasi. Nah, tapi Hamdi mendapat gambar tersebut itu dari seseorang, biasanya dia supervisor atau desainer lah kita sebut saja. Nah, si desainer atau supervisor tersebut menggambarkan one line diagram itu tentu saja untuk menyampaikan informasi. Berbeda dengan kalau misalnya saya menggambar untuk diri saya sendiri, mungkin tidak perlu sangat detail karena saya sudah paham maksudnya. Maka biasanya untuk menyampaikan informasi itu harus memiliki sifat-sifat yang tadi ya. Kemudian gambar juga untuk sebagai dokumentasi, karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan gambar yang dibuat itu dipakai lebih dari 1 kali. Jika gambar itu dipakai lebih dari 1 kali, tentu saja memerlukan sebuah dokumentasi yang suatu saat akan digunakan lagi. Nah, kemudian ya pengembangan atau menuangkan gagasan ini seperti tadi, ini bisa saja untuk diri sendiri dulu. Ketika gagasannya sudah matang, baru dibuatlah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Oke, ini yang ingin saya istilahnya sampaikan, yang tadi sempat saya ungkapkan juga bahwa jika Anda tidak melakukan dengan standar, ini bisa berbahaya. Sebelum ke sana, nanti Anda silakan ya dijawab di kolom chat. Jadi tidak perlu dijawab langsung. Yang menjawab pertama akan saya catat, nanti akan saya kasih bonus. Tolong terjemahkan ini, nanti sambil saya terangkan tentang apa itu standar ya. Ini mudah-mudahan jelas. Oke, ini tulisannya 5. Ini ada, sorry, ini salah ya. Saya ulangi. Saya nggak bisa tulis di teks ya. 5, kemudian tanda petik, kemudian ada angka 11, kemudian ada tanda kutip. Bedakan antara kutip sama petik. Nanti Anda jawab di kolom chat. Yang pertama jawab, saya kasih bonus. Tolong terjemahkan ini dalam suatu angka, satuannya adalah sentimeter. Ini nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, nanti saya kasih
clue berikutnya. Sementara saya kasihnya begini aja, geluntungan. 5 petik, 11 kutip, terjemahkan ke dalam senti. Baru saya akan masuk ke dalam pengertian standar gambar. Jadi standar itu tentu saja aturan-aturan yang disepakati. Nah, disepakatinya di sini bisa saja dia sektoral, artinya hanya berlaku di Jepang, uh, berlaku di Amerika dan sebagainya. Nah, standar-standar tersebut ini contoh-contoh standar di mana ada standar Jepang itu JIS. Ini saya pernah baca gambar one line diagram yang JIS dengan yang ANSI itu jauh berbeda. Ada beberapa, dulu saya pernah bekerja di perusahaannya di daerah Tangerang, itu dia menggunakan gambar masih menggunakan JIS. Ternyata yang menggunakan JIS itu jarang yang walaupun teknik elektro jarang yang paham karena gambarnya sedikit aneh. Tapi nanti saja, coba saya ingin menggambarkan. Kemudian ANSI. Jadi saya hanya kita bicara oke, sip. Wah, luar biasa. Luar biasa. Oke, sip. Saya nggak tahu ini apakah Anda hitung atau oke lah, untuk yang pertama berarti kan imam ya. Saya ingin tahu untuk imam aja dulu. Sebentar. Jalannya seperti apa? Karena ada dua cara sih sebenarnya. Oke, berarti ini sudah bisa ya. Ada dua cara, tapi saya ingin tahu untuk Imam atau Sarah atau Sandi caranya seperti apa? Karena ada dua cara. Oke, sip. Ternyata ada sudah ngeh tentang standar. Tapi saya ingin cerita sedikit. Nanti cerita ini akan saya share ya ininya apa? Ini berita nyata. Jadi ada seorang, tapi kalau ini kan saya bicara tentang gambar teknik karena hubungannya dengan ukuran. Tapi ini juga sama, tapi bukan ukuran panjang. Tapi ini cerita nyata dan mungkin cukup cukup wajiblah untuk disimak. Jadi ketika Anda SD, Anda mengenal yang namanya ons. Ini nanti sekali lagi ceritanya saya bagi ya, alamat cerita. Jadi ini ada beritanya di halaman internet, nanti alamatnya saya kasih. Ini kisah nyata dan ini perlu Anda perhatikan juga. Karena apa? Karena kita sedang bicara tentang standar. Sekali lagi, waktu SD Anda kenal yang namanya ons. Ons itu adalah yang saya pahami, sebagian besar dari Anda kenal bahwa ons itu adalah 100 gram. Nah, ini ada dua besaran yang perlu Anda hati-hati. Oke, sekali lagi bahwa ketika Anda menjadi seorang perekayasa, hal-hal yang istilahnya mengandung satuan teknik itu perlu sekali Anda perhatikan. Oke, sebentar ada chat. Karena satuan molekular fit. Oke, mewakili inci. Oke, yang saya tanyakan adalah jalan secara matematisnya. Apa dikali berapa, kemudian ditambah apa dikali berapa. Nah itu. Oke, petik betul. Petik itu adalah satuan untuk feet, inci itu satuan untuk inci. Tapi konversinya dari kaki ke nanti ujungnya ke senti itu seperti apa? Karena terus terang aja ini bisa Anda lakukan kalkulator secara online ya. Secara online Anda bisa lakukan di kalkulator. Yang penting di sini itu adalah jalan secara matematisnya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kenapa standar ini bisa menjadi berbahaya? Ada seorang pekerja yang ini udah bekerja di perusahaan internasional. Kemudian ada tugas untuk mencampurkan sebuah bahan kimia dengan satuan ini yang berbahaya. Ini kisah nyata. Oh sorry, bukan on tapi satuannya nulisnya own chest. Nah, sekali lagi ketika Anda sudah menjadi seorang sarjana, hal-hal yang
berbau teknis itu perlu Anda pastikan, apalagi ini merupakan lintas standar. Yang Anda kenal selama ini dalam kisah tersebut, kisah di berita tersebut, yang dia kenal bahwa ons itu 100 gram. Padahal di dalam buku resepnya, dalam pencampuran kimia tersebut, dalam satuan ons. Yang ternyata ons dengan ons itu tidak sama. Karena tidak sama, maka campuran bahan kimia tersebut gagal. Kemudian orang tersebut, nah ini yang saya sebutkan berbahaya itu, orang tersebut dipecat. Nah, orang tersebut tentu saja tidak percaya dan tidak menerima begitu saja. Kenapa saya dipecat? Karena saya sudah merasa benar. Nah, ternyata ketika ditelusuri, ons itu bukan, yang jelas ons ini bukan bahasa Indonesia. Karena dalam tata bahasa Indonesia, ONS atau N dengan S itu hampir tidak ada tata tulisan di dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya ini pasti kata serapan. Setelah ditelusuri, ternyata ons ini serapan dari zaman VOC Belanda. Sedangkan ons itu merupakan satuan biasanya salah satunya kalau saya tidak salah ya, itu digunakan di Amerika. Ons itu sebenarnya adalah 28, sekian gram. Tentu saja ketika meracik bahan kimia tersebut, ini kan hampir seperempatnya atau sepertiganya, maka bahan kimia tersebut rusak atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi, bahwa Anda perlu hati-hati dengan. Oke, ini ada yang jawab. Sekali lagi Anda harus hati-hati dengan satuan. Sebentar, saya ingin melihat dulu bahwa feet adalah 5 kali sekian, inci adalah 2,54. Oke, sip. Ya, Sandi, untuk Sandi ya benar ya. Ini salah satu cara dalam mengkonversi dari satuan Amerika ke satuan, anggaplah satuan SNI ya. Artinya ada feet, ada inci. Feet itu 30,48. Tapi ada cara kedua. Ini cara yang sedikit lebih sederhana. Kalau tadi saya menyebutkan 5,11, maka 5 itu adalah kaki. Kaki atau feet itu sebenarnya adalah 12 inci. 12 inci dikali 5 itu adalah 60. Maka kita mempunyai 60 inci dan 11 inci. 60 dan 11 ditambahkan menjadi 71 inci. 71 dikali, agar dikonversi ke senti, dikali 2,54. Hasilnya ya 180, sekian itu. 2,54. Ini kalau yang saya biasa lakukan ya, sehingga menurut saya sih lebih sederhana. Ini sekitar 180. 180, sekian. Oke, sebentar ada pesan. Oh iya, tidak apa-apa. Oke, jadi sekali lagi bahwa standar, apalagi lintas standar, itu bagi seorang engineer, Anda harus hati-hati. Ada satu lagi, ini sedikit saja, dalam lintas standar ini adalah gram. Anda hati-hati dalam menyingkat gram. Atau Anda hati-hati dalam membaca gram. Sebentar, 11 inti 254. Oke, 15 tambah. Oke ya. Sip. Oke lah, saya kasih bintang yang sudah menjawab. Oke. Nah, saya sarankan dalam standar tadi Anda jangan menyingkat gram atau Anda hati-hati ketika melihat singkatan. Karena apa? Karena gram itu bukan singkatannya GR. Jadi kalau Anda melihat ada 100 GR, itu bukan 100 gram. Karena apa? Karena GR yang disingkat GR itu adalah grain. Grain itu jauh lebih kecil daripada gram. Jadi hati-hati. Grain. Sedangkan gram
itu disingkat cukup dengan G saja. Jadi hati-hati dalam Anda menyingkat atau membaca singkatan. Oke, mungkin kita sudah terlalu panjang di standar saya ini, tapi menurut saya ini sangat penting karena tidak semua gambar, tidak semua orang itu familiar dalam standar yang sama dengan Indonesia. Oke, ini contoh saja. Nah, gambar-gambar teknik yang jauh lebih rumit itu kira-kira seperti ini ya. Ini contoh yang akan kita praktekkan nanti. Ini adalah skematik yang tadi saya sempat sebut-sebut. Skematik diagram. Nah, skematik diagram ini yang sekali lagi yang bisa dibaca oleh orang lain. Atau untuk dibaca oleh sendiri atau untuk orang lain. Karena ini Anda bisa baca, kemudian Anda bisa simpulkan bagaimana kerja daripada rangkaian ini. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan adalah rangkaian daripada jalur PCB. Tapi ini terus terang ini masih mentah ya. Jadi kalau nggak salah gambarnya dengan eagle atau dengan protel. Nah, gambar-gambar jalur PCB ini sekali lagi bukan untuk dibaca oleh orang ke orang lain. Tapi biasanya ini untuk dibuat dalam bentuk hardware-nya yang kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk gambar di sini bisa digunakan untuk tata letak rangkaiannya. Dan yang berikutnya ini adalah biasanya digunakan keluaran daripada sinyal. Keluaran sinyal di sini biasanya sinyal-sinyal elektronis. Bisa dibaca oleh oskiloskop kalau di alat ukur, tapi bisa juga digambar, biasanya digambarnya dalam bentuk plotter. Nah, ini gambar teknik yang biasanya digunakan untuk mekanik atau di sini adalah konstruksi. Gambar-gambar tekniknya juga bukan menggunakan protel atau eagle, ini sedikit berbeda, bisa menggunakan AutoCAD. Ini kalau saya lihat selewat ini menggunakan AutoCAD. Baik. Nah, kalau zaman sekarang ya, mungkin Anda tidak mengalami bagaimana prihatinnya menggambar menggunakan bidang gambar secara manual atau konvensional. Ketika zaman dulu, saya sambil minum ya. Ketika zaman dulu menggunakan gambar ini, meja gambar ini itu sangat istilahnya sangat oke lah. Karena apa? Karena sebagian itu menggambarnya di meja. Oh, ini mejanya dia berdiri, terus menggambarnya biasanya jauh lebih nyaman dibandingkan yang saya pernah alami menggunakan istilahnya rapido ya. Itu digunakan pakai meja biasa, itu pegelnya leher setengah mati itu, luar biasa pegelnya. Nah, jadi kalau ada yang menggambar menggunakan ini tuh, kayaknya nyaman sekali gitu. Nah, ini biasanya zaman dulu yang masih menggunakan manual, yang belum menggunakan, oke sebentar. Ya oke. Saya sih santai aja ya, ini dari di WhatsApp ada beberapa yang nggak bisa masuk, ada yang izin keluar dulu. Oke, saya masih santai aja, kita lanjut aja. Menggambar menggunakan ini sangat membantu dalam penggambaran yang sekali lagi secara manual. Tapi mungkin sekarang udah jarang orang melakukan ini karena apa? Karena penggambaran kebanyakan menggunakan komputer. Nah, penggambaran yang menggunakan komputer agar gambarnya lebih baik, ketika dulu ya, sekarang juga udah jarang juga, itu menggunakan printernya menggunakan printer yang menggunakan pulpen seperti ini. Jadi printernya dia kayak si pulpennya nulis aja begini set gitu. Jadi gambarnya jauh lebih lama dibanding ngeprint zaman sekarang, tapi gambarnya itu mirip dengan gambar kita menggunakan gambar manual. Itu disebut juga plotter, printer yang plotter. Namun sekarang itu pun udah jarang, sekarang sudah menggunakan printer-printer yang canggih ya menurut saya. Karena apa? Printer sekarang udah bisa printer yang langsung ke A0, yang artinya sangat halamannya sangat luas gitu. Nah, ini prihatinnya saya dulu menggunakan ini namanya, kalau saya nggak tahu ya ini nama aslinya apa, tapi dulu disebutnya Rapido. Ininya ada Rotring, kemudian ada Staedtler, sekarang mungkin masih ada ya mereknya, tapi Rotring Rapidonya sendiri udah jarang digunakan. Kemudian kalau menggambar sketch itu menggunakan pensilnya ada yang mekanik, ada yang pensil yang diserut. Kemudian penggaris segitiga yang 60 ini pada sudutnya ya 60 30 45 45. Kemudian ya busur derajat. Nah, ini untuk membuat sudut-sudut yang
sudut yang bukan sudut siku. Dan ini pun sekarang sudah, setahu saya sudah jarang digunakan. Dulu saya di tempat daerah saya banyak tukang sablon yang menggambarnya masih manual, itu banyak menggunakan penggaris ini. Sekarang tukang sablon pun sudah menggunakan separasi warnanya, kalau nggak pakai Adobe Photoshop menggunakan Corel ya. Yang manual pun ini sudah jarang. Nah, ini standar daripada kertas dari mulai A0 sampai ke A5. A5 ini biasanya kira-kira besarnya sebesar buku tulis. Kemudian nanti kita di akhir kita akan menggunakan A4. Kemudian buku gambar yang agak besar itu biasanya A3. Di atas itu biasanya sudah kepada pro, artinya untuk penggambaran yang profesional gitu ya, yang sudah di dunia kerja. Tapi kalau di dunia kuliah, dunia sekolah itu paling besar setahu saya sih sampai A3. Oke, ini kalau ketika Anda menggunakan pensil itu dari yang mulai H sampai ke 8B yang tebal. Oke. Kita lanjut saja. Nah, ini sebagai hampir digunakan di setiap gambar, ada beberapa jenis garis ya. Ada garis yang terlihat, ada garis yang tidak tampak langsung. Sebenarnya ini mirip dengan di sini ini berbeda ya. Ini sebenarnya invisible line. Jadi artinya kalau waktu sekolah Anda juga mungkin pernah menggambar kubus, garis yang di belakang yang tidak terlihat karena terhalang oleh dinding depannya kubus itu digambar dengan titik-titik. Kemudian center line di sini sebentar, saya udah habis lagi waktunya nih. Kita lanjut aja ya. Center line itu biasanya garis. Jadi yang sering itu adalah hidden line, visible line, sama center line itu adalah titik garis. Yang lainnya menunjukkan kalau ya phantom line ini kalau dia berubah, cutting ini adalah untuk tempat mungkin nanti harus dipotong dan sebagainya. Kok saya lagi dapat warning lagi, waktunya tinggal 10 menit. Kita lanjut saja. Kemudian, nah ini skala ya, skala ini saya kira Anda sudah sudah sering melihat, sudah sering mendengar, dan harusnya setahu saya di sekolah itu sudah ada. Skala itu biasanya yang paling sering dicontohkan di dalam sekolah itu adalah pada peta. Oke, peta itu jadi kebanyakan peta itu skalanya pengecilan. Jadi dikecilkan sekian ribu kali biasanya atau sekian ratus kali sehingga bisa dibuatlah sebuah peta yang kecil. Skala penuh itu adalah skala yang sebenarnya. Nah, kita sudah hampir di penghujung kuliah kita hari ini. Etiket itu artinya adalah kayak keterangan gambar lah. Tapi keterangan gambar di sini keterangan yang sangat penting di dalam sebuah gambar teknik. Jadi disinilah informasi-informasi yang penting. Kemudian dalam etiket sini juga ada beberapa ada beberapa yang sering dilakukan tapi sebenarnya tidak baku gitu. Tapi secara kebanyakan etiket itu digambarkan atau ditempatkan di sebelah kanan. Kalau misalnya keterangannya tidak terlalu banyak, itu biasanya di kanan bawah. Tapi kalau keterangan gambarnya banyak, itu biasanya di kanan sebagian kanan seluruhnya digunakan sebagai etiket. Ini apa saja yang harus dicantumkan ini nanti slide-nya saya bagi dah ya. Ini kira-kira ini karena waktunya kita tinggal 7 menit di dalam Zoom-nya ini masih terbatas ya. Oke. Jadi etiket itu ada apa saja dan yang akan kita praktekkan sekarang adalah Anda menggambar dengan dilengkapi etiket. Nanti saya bagi ya. Jadi tugasnya sama materi-materi yang ada di dalam tugas saya bagi di dalam chat room. Kemudian, nah kira-kira etiket yang sedikit, yang seperti yang saya bilang tadi itu ada di sebelah kanan bawah. Kemudian ini biasanya kayak
garis pinggir. Kemudian garis pinggir yang sebelah kiri itu biasanya lebih lebar karena membutuhkan tadi untuk dokumentasi itu kadang-kadang gambar-gambar teknik perlu disatukan dalam sebuah map. Dan map-map tersebut itu memiliki semacam ring. Ringnya itu dimasukkan ke sini, ringnya bisa dibuka. Dia ketika terbuka, yang bolong-bolong ini, bedding jilid ini dimasukkan ke dalam ring yang dibuka tersebut, kemudian ringnya ditutup. Nah, ini contoh etiket yang di sebelah kanan bawah. Ini contoh kira-kira ya isinya ini isinya. Nanti saya bagi ini karena Anda harus lakukan ini. Jadi ada skala. Nah, khusus untuk sebentar, kok namanya nggak ada ya, sebentar. Oh ya, ini digambar, ini beri nama sama NIM ya. Nama NIM. Oke, kelasnya berarti kelas elektro apa, mungkin saya tahu saya harusnya ada. Diperiksa, tulis nama saya, tanggalnya tanggal sekarang. Nah, ini yang perlu Anda tentukan sendiri. Nanti Anda tentukan sendiri. Ini ada apa ya, standarnya, etiket itu seperti apa. Kalau di A1, A0 seperti apa, karena Anda menggunakan A4, pakai yang di atas. Kemudian ini contoh suatu gambar. Satu gambar di sini cukup angka saja, tapi di sini jelas. Milimeter, kemudian jelas skalanya. Kemudian ini contoh etiket yang kanan bawah. Sehingga untuk tugas hari ini, Anda gunakan saja etiket yang di kanan bawah. Ini contoh etiket yang luas, artinya keterangannya kebetulan harus banyak, sehingga etiketnya harus kanan seluruhnya itu dijadikan etiket. Jadi sebagai contoh saja, walaupun tidak ada aturan baku, etiket itu ada di sebelah kanan, kemudian ada yang sepenuhnya di kanan, halaman kanan itu, bagian kanan itu penuh dengan etiket, ada juga yang hanya kanan pojok saja. Oke, saya akhiri dulu sebentar ininya, share screen-nya. Kemudian, oke, saya buka lagi. Oke, jadi untuk rekan-rekan yang baru masuk ataupun yang dari tadi, sebentar, saya ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Saya oke. Sebentar ya.